Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo sudah meminta dilakukan moratorium izin pinjol. Bagaimana mekanisme OJK akan melakukan moratorium dan bagaimana nasib para nasabah pinjol ilegal? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung melalui saluran Zoom Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Tongam Lumban Tobing. Pak Tongam, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak Tongam, sejauh ini bagaimana Pak upaya OJK? Ya, tentu kita melihat bahwa pinjol ilegal ini sangat merugikan masyarakat ya. OJK melalui Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 12 Kementerian Lembaga secara masif saat ini melakukan pemberantasan dengan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita melakukan pemblokiran, pengumuman kepada masyarakat mengenai pinjol-pinjol ilegal ini. Dan juga proses penegakan hukum saat ini sudah dilakukan dengan masif oleh kepolisian dengan menangkap beberapa pelaku pinjol ilegal ini. Apa yang bisa kita lihat saat ini adalah bahwa memang pinjol ilegal ini selalu memang meminta kita untuk mengizinkan semua data dan kontak di HP diakses. Nah, masyarakat juga perlu tahu bahwa apabila ada pengisian pinjol yang meminta kita mengisi semua data dan kontak di HP diizinkan untuk diakses, maka dipastikan ini ilegal. Oleh karena itu apa yang terjadi di Lampung tentu bahwa tiba-tiba kita yang tidak tahu menahu mendapatkan teror karena memang nomor HP kita ada di HP-nya peminjam. Oleh karena itu kita sadari juga bahwa peminjam yang datanya disebarluaskan oleh para pelaku ini juga merugikan nama-nama yang ada di kontak HP-nya. Kemudian ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat bahwa jangan sekali-sekali memberikan akses kepada pinjol yang meminta data dan kontak di HP bisa diakses oleh mereka. Oke. Kemudian apa yang dilakukan Ya, silakan lanjutkan Pak. Apa yang dilakukan pemerintah bahwa Menteri Koordinator Polhukam menyampaikan bahwa dari sudut hukum perdata pinjol ilegal ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Kalau kita lihat pasal 1320 KUH Perdata, di sana ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama mengenai kesepakatan para pihak. Nah, ini juga dilanggar sebenarnya bahwa pada saat perjanjian peminjaman pinjol ilegal ini ada keterpaksaan bahwa ini sepihak jadinya. Karena apa? Karena kita contohnya meminjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000. Bunganya juga tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian juga jangka waktu juga tidak sesuai. Jadi ini memang dapat dibatalkan. Kemudian syarat yang kedua cakep. Yang ketiga mengenai hal tertentu. Dan yang keempat mengenai sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini juga perlu disampaikan bahwa ini pinjol ilegal ini kan bukan karena sesuatu yang halal tentunya. Karena dia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harusnya mereka itu mendaftar sesuai dengan peraturan OJK 77 tahun 2016. Oleh karena itu dia menjadi batal demi hukum tentunya. Dan juga dari sudut hukum pidana ya, bahwa memang pinjol ilegal ini juga melakukan pemerasan tadi, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, dan juga penyebaran data pribadi yang memang membuat bahwa pinjol ilegal ini sesuai dengan arahan pemerintah tadi, memang kalau ada korban ya tidak usah dibayar. Nah, saya melanjutkan pernyataan dari Menko Polhukam yang barusan Pak Tongam juga sampaikan, dikatakan bahwa masyarakat yang terlanjur menjadi korban jangan membayar, begitu ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya Pak yang disarankan? Apakah memang sudah berhenti sampai sini statusnya atau membayar sesuai dengan porsi yang sudah dipinjam sebelumnya? Ya, karena ini pinjol ilegal dan apabila masyarakat kita menerima teror atau menjadi korban dari pinjol ilegal, maka pemerintah menyarankan supaya tidak membayar. Namun demikian perlu disampaikan juga jangan sampai kesempatan ini dianggap masyarakat adalah untuk melakukan pinjaman secara jor-joran tentunya karena pemerintah sudah mengatakan tidak perlu bayar. Jadi jangan sampai mendorong wrong behavior tentunya. Perilaku masyarakat kita jangan karena dikatakan tidak bayar akhirnya semua pada minjam pinjol ilegal. Bukan berarti kita memberantas lagi kalau begitu. Nah, ini juga perlu peran serta masyarakat bahwa pemerintah mengeluarkan itu warning juga bagi masyarakat bahwa pinjol ini sangat merugikan dan jangan diakses. Itu. Nah, bagaimana kemudian pengawasan dari OJK, Pak Tongam, terkait dengan hal ini untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat? Iya, sesuai dengan arahan Pak Presiden, memang kita akan melakukan edukasi juga dimulai dari daerah-daerah ya di pedesaan dan saat ini Satgas Waspada Investasi secara masif juga melakukan edukasi, sosialisasi, karena pinjol ilegal ini karena dia internet base ya, itu juga berada di seluruh Indonesia tentunya, walaupun kantor-kantornya banyak yang di Pulau Jawa. Oleh karena itu,
kami sangat melihat ya, edukasi ke masyarakat. Yang kami sampaikan ada 4 tips untuk meminjam. Yang pertama adalah pinjam hanya pada pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK. Cek pinjol itu di website ojk.go.id, ada daftarnya di sana. Kemudian sedapat mungkin masyarakat kita meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam dengan sistem gali lubang tutup lubang, yaitu memulai pinjaman untuk membayar utang lama. Kemudian yang ketiga, sedapat mungkin pinjaman digunakan untuk kegiatan produktif untuk mendorong ekonomi keluarga. Dan yang keempat kami sampaikan sebelum meminjam, pahami dulu syarat, manfaat, dan risikonya supaya masyarakat tidak aman. Oke, Pak Tongam, saya juga ingin menyoroti mengenai moratorium yang disampaikan oleh Presiden dan juga memastikan bagaimana bibit-bibit fintech yang terlanjur beredar luas, fintech ilegal yang terlanjur beredar luas di masyarakat ini bisa diberantas akan seperti apa. Tapi kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Ditahan dulu Pak Tongam, pemirsa kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Pak Tongam Lumantopin. Pak Tongam masih bergabung bersama kami? Iya Pak, selamat pagi. Iya. Pak Tongam, dari sejumlah pinjol ilegal yang ditangkap ini, apakah mereka termasuk dalam satu jaringan sindikat Pak di sini? Ya kalau lihat modusnya ya selama ini, bahwa masyarakat kita contohnya mengakses satu pinjol, kemudian pinjol-pinjol lain bermunculan memberikan pinjaman, ini menggambarkan bahwa mereka ini satu sindikat ya. Artinya jangan-jangan juga pemiliknya cuma satu orang juga, karena kita lihat ada masyarakat kita yang tiba-tiba mendapatkan transfer dana walaupun dia tidak mengakses pinjol itu. Ini menggambarkan bahwa memang data pribadi kita diperjualbelikan atau dipertukarkan di antara mereka, dan ini menggambarkan mereka ini satu sindikat tentunya. Oke. Pak Tongam, kemudian kalau kita bicara mengenai edukasi kepada masyarakat, memang bahkan sampai data-data pribadi mereka yang kemudian dibocorkan, beredar. Sementara kita tahu bahwa OJK pun juga sudah menetapkan regulasi tetap ketika kita akan mengajukan untuk katakanlah pelayanan pay letter ataupun juga pinjaman online. Nah, sebenarnya apa yang membuat masyarakat ini mudah terlena untuk kemudian segera mengakses dan memberikan data-data pribadi yang melebihi regulasi yang diberikan oleh OJK? Ya, kalau di dalam sektor jasa keuangan yang formal, yang berizin atau terdaftar di OJK, ada aturan untuk menjaga data pribadi dan juga akses ke data-data itu juga dibatasi. Contohnya pada pinjol yang legal atau terdaftar di OJK hanya bisa akses pada 3 hal, yaitu kamera, suara, dan lokasi. Tidak pada semua kontak atau data di HP. Nah, yang menjadikan masyarakat kita memberikan akses kepada para pelaku pinjol ilegal ini untuk data-datanya adalah karena memang kebutuhan yang sangat mendesak tentunya, bahwa mereka itu tidak mengecek legalitasnya, kemudian mereka langsung mengizinkan semua data-data kontak di HP. Nah, perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini banyak juga penawaran-penawaran pinjol melalui WA, SMS, atau pesan pribadi. Ini kami pastikan ilegal, karena pinjol yang legal, yang terdaftar di OJK tidak diperkenankan untuk melakukan penawaran dengan pesan langsung. Dan juga kami sampaikan apabila masyarakat sudah akses ke pinjol dan ternyata jumlah atau jangka waktu atau bunga yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang pertama ditawarkan, itu kami pastikan ilegal, dan masyarakat agar segera mengembalikan uang itu ke rekening pemberi pinjaman. Oke. Nah, satu sisi kita harus paham juga ya Pak ya, kita mengerti bahwa ketika kita memberikan permission melalui ponsel kita, tentunya itu juga memberikan permission bahwa sejumlah pihak bisa mengakses data kita. Nah, bagaimana ini bentuk pengawasan dan juga edukasi dari OJK untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan akses tersebut? Ya, tentunya kami di Satgas Waspada Investasi ada juga Kominfo di sana. Di samping kita lakukan literasi keuangan, tentunya literasi digital untuk memahamkan masyarakat bahwa tidak semua akses yang harus diklik gitu ya, walaupun itu menawarkan pinjol, dan tidak harusnya sadar masyarakat kita bahwa apabila kita menawarkan data dan kontak HP kita diizinkan untuk diakses oleh pelaku lain, itu kan sangat membahayakan kita dan juga membahayakan diri orang lain yang ada nama-namanya di HP kita. Oleh karena itu masyarakat perlu kita didik agar lebih hati-hati, jangan sampai memberikan akses kepada data HP dan kontak di HP kepada orang lain. Oke. Pak, terkait dengan moratorium yang disampaikan oleh Presiden, bagaimana mekanisme yang akan dilakukan? Kita melihat juga di satu sisi bahwa memetakan keberadaan pinjol ilegal ini pun sangat sulit begitu. Ya, moratorium yang disampaikan Pak Presiden memang sudah dilakukan OJK sejak Februari 2020, di mana izin atau pendaftaran baru di pinjol yang legal itu sudah ditutup beberapa waktu lalu, dari Februari 2020. Namun demikian saat ini
seperti disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK bahwa perlu kita tata ini pinjaman online yang legal saat ini untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat, yaitu yang pertama perlu penawaran suku bunga yang lebih murah sehingga bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua juga harus selalu melihat aturan yang ada ya, dengan kaidah-kaidah etika terutama dalam penagihan. Jangan sampai ada yang melanggar etika. Dan yang ketiga juga diminta untuk terus meningkatkan layanannya kepada hal-hal yang positif tentunya. Sehingga keberadaan pinjol yang legal ini bisa mengurangi pinjol yang ilegal tentunya. Karena mereka itu bisa membantu dan masuk ke masyarakat-masyarakat kita yang saat ini mungkin akses ke pinjol ilegal. Oke, Pak Tongam, saya catat ada 106 fintech yang dinilai sudah berizin dan boleh beroperasi sesuai dengan data OJK di sini. Apakah akan ada regulasi tambahan yang diterapkan kepada mereka untuk bisa semakin mengetatkan adanya pengawasan dan memberikan rasa nyaman untuk masyarakat? Iya, tentu. Saat ini tentu ekosistem pinjaman online ini bukan hanya pinjol sebenarnya. Di sana ada agregator, ada credit scoring, ada desk collection, tenaga penagih. Ini merupakan ekosistem yang harus dibangun sehingga mempunyai suatu etika dan operasi yang bisa membantu masyarakat kita. Dan saat ini juga sedang dilakukan penataan terhadap pinjaman online yang legal ini, diantaranya adalah penguatan permodalan, kemudian kepengurusan, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat bahwa pinjol ini menjadi salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan dana murah bisa terwujud. Oke. Pak Tongam, kok saya akan kembali lagi kepada moratorium begitu ya. Bagaimana pengawasan OJK dan pihak lain untuk memastikan bahwa bibit-bibit pinjol ilegal yang telanjur beredar luas ini bisa dapat segera diberantas? Iya, apa yang dilakukan Satgas Waspada Investasi, di mana OJK di sana sebagai ketua, adalah dengan edukasi yang masif tentunya. Saya katakan tadi, edukasi ini sangat penting karena ini ibarat supply demand ya. Demand-nya bisa kita pengaruhi, supply-nya kita berantas, kita blokir, kemudian ada penegakan hukum. Tapi peran serta masyarakat dari sisi demand-nya ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, kami sangat yakin kalau masyarakat kita terdidik dan mengetahui bahayanya pinjol ilegal ini, akan semakin berkurang masyarakat kita yang dirugikan oleh pinjol ilegal. Oke, bagaimana kemudian edukasi kepada masyarakat di segala lini, Pak, agar tidak lagi tergiur iming-iming dana cepat ataupun modus pinjol ilegal ini, Pak? Ya, ini tentu tugas yang berat dan memakan waktu tentunya karena luasnya negara kita. Namun demikian kami selalu berusaha di dalam webinar tentunya kami menghadirkan dari berbagai pelosok untuk hadir di sana sehingga mereka bisa menularkan pengetahuan yang dapat dari kami kepada masyarakat lain sehingga masyarakat lain mengetahui mengenai bahaya pinjol ilegal ini. Baik. Adakah mungkin pertemuan ataupun juga rilis terkini, Pak, terkait dengan berapa jumlah pinjol ilegal yang akan segera dirilis kepada kami media untuk bisa diberikan pengetahuan kepada masyarakat? Ya, kami dengan Kominfo melakukan cyber patroli ya, bahkan harian, dan ini kita blokir terus dan kita menemukan secara berkala, dan saat ini juga kita menemukan beberapa pinjol ilegal dan kita akan sampaikan kepada media. Namun demikian kita blokir dulu supaya mereka tidak bisa diakses oleh masyarakat. Baik, terima kasih Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Luban Tobing sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Tongam.